Assalamualaikum Bu Parti, izin Bu. Eh, Pak Riki ya? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Pak. Waduh, iya, kedatangan tamu saya ini ya. Ya Allah, tumben-tumben ini ganggu Pak nih. Riki. Apa Oh, kabar, izin Bu ya, Pak? saya duduk ya Bu. Oke, oke, silakan masuk, Pak. Duduk, Pak. Ya Allah. Ya, Pak, Gak mari. ganggu kan Bu? Ya, Pak. Ganggu nggak nih? Oh, Alhamdulillah ini lagi santai nih, Pak Riki. Ada apa ini, Oh, Pak? Kira-kira nih, Pak? Tumben datang kemari nih. jadi sebelumnya apa kabar Bu? Udah lama nggak kelihatan. Alhamdulillah Pak baik. Cuman memang belakangan agak sibuk ini ya Pak ya, maklum udah akhir tahun. Hmm. Pak Riki apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah Bu. Beginilah Al- seperti yang Ibu lihat. Alhamdulillah. Cuman memang ada agak-agak yang kering aja gitu ya Pak ya. Eh, Baik, Bu. aduh. Maaf, maaf sekali lagi nih sebelumnya Iya, kalau Pak. ganggu waktu Ibu, karena kan kebetulan Ibu banyak nih tugas-tugasnya. Jadi kira-kira ini bisa nggak Bu meluangkan waktunya sedikit untuk saya, sebentar saja. Saya ingin sekedar sharing dengan Ibu. Oh gitu. Kebetulan ini saya sedang agak senggang ini Pak. Jadi mungkin bisa lah kita ngobrol sebentar-sebentar gitu ya Pak ya. Saling sharing. Mungkin saya bisa membantu Bapak di sini. Silakan Pak. Alhamdulillah. Baik, Ada apa ya Pak eh, ya? Nah, nggak ada. Ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya, nggak ada yang permasalahan seperti apa. Jadi gini Bu, ada sedikit permasalahan nih Bu yang sedang saya hadapi dan ingin saya bicarakan dengan Ibu. hmm, Em, Ibu ini kan sudah lama nih Bu ya mengajar di sekolah ini dan Ibu juga salah satu guru senior. Pasti sudah sering dong mengalami atau menghadapi masalah-masalah terkait dengan siswa nih Bu. Mm, Jadi saya ingin sekedar bertukar pendapat atau sharing dengan Ibu. oh gitu ya Pak. Memangnya kalau Bapak berbincang-bincang sama saya gitu, Hmm. hal apa gitu Pak yang Bapak harapkan mungkin dari saya gitu Pak? Harapannya setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu nantinya, saya ingin ke depannya dapat menemukan arahan dari Ibu terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Tentu saja boleh Pak, saya juga senang nih bisa berbagi dengan Pak Riki gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu begitulah. Kalau boleh saya tahu nih Pak ya, eh, permasalahan apa gitu yang sedang Bapak hadapi gitu saat ini gitu? Nah, jadi begini, Bu. Permasalahannya yaitu tentang murid di kelas saya nih, Bu. Heeh. Kenapa muridnya Pak? Jadi di dalam kelas saya itu kan, Bu, terdapat murid yang sering tidak hadir serta Mm-mm. terlambat masuk ke kelas. Jadi udah terlalu sering sampai saya bingung nih gimana mengatasinya, Bu. Oh begitu. Eh, Kalau menurut Bapak gitu ya, Hmm. anak-anak yang sering terlambat atau bahkan mungkin tidak hadir ke sekolah itu penyebabnya apa ya Pak ya? Sudah coba cari tahu belum Pak? Itulah Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab murid tersebut nggak hadir ke sekolah, Bu. Mm-mm. Jadi banyak faktor gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira faktor apa gitu ya Pak yang paling memungkinkan gitu yang menyebabkan si murid ini telat ataupun nggak ke sekolah gitu? Tahu nggak Pak? Saya sudah bertanya kepada anak tersebut pada saat dia hadir kemarin. Katanya dia sakit. Kadang dia bilang juga dia nggak ada kendaraan untuk ke sekolah. Dan kadang dia telat bangun pagi. Itu. Oh gitu. Jadi banyak faktor ya Pak ya. Iya. Sakit, kemudian telat bangun pagi atau nggak ada kendaraan gitu untuk dia datang ke sekolah gitu ya Pak. Mm-mm. Eh jadi kira-kira gitu. Setelah Bapak tahu nih faktor
anak-anak gitu apa yang menyebabkan anak-anak itu terlambat datang sekolah gitu ya Pak ya. Nah, jadi sebenarnya eh, seberapa besar nih harapan Pak Riki terhadap murid-murid tersebut gitu dalam kehadirannya ke sekolah gitu. Jadi apakah dengan mereka datang ke sekolah ada sesuatu yang bisa mereka capai gitu Pak. Jadi harapannya itu seperti apa? Kenapa mereka kehadiran mereka gitu? Mm-mm. Mungkin semua guru-guru di sekolah kita ini memiliki harapan yang sama, Ibu, Mm-mm. yaitu supaya bisa setiap harinya murid datang ke sekolah dan tepat waktu, baik di pelajaran saya ataupun di pelajaran-pelajaran lain, Bu. Paling tidak memberikan respon yang baik lah ya Pak ya, respon Ah, positif terhadap kehadiran gitu. Eh, benar. Kehadiran murid tersebut dulu yang kita respon positif gitu ya Pak ya. Artinya Iya. dia sudah berusaha gitu untuk memperbaiki diri gitu ya Pak ya. Mm-mm, mm. Oh. Baik Pak Riki. Nah, setelah Pak Riki mengetahui nih beberapa Mm. penyebab permasalahan anak gitu kan, mulai dari telat bangun pagi, Mm. sakit, tidak ada Iya. kendaraan gitu. Kira-kira nih Pak, bagaimana sih langkah Bapak untuk mengatasi masalah ini Pak? Itulah Bu, sempat terpikir oleh saya ada beberapa Mm-mm. hal yang akan saya lakukan ke depannya. Yang Mm-mm. pertama, saya bakal mengunjungi ke rumah siswa tersebut atau home visit ya, bersama dengan guru Mm-mm. BK untuk bertemu dengan orang tuanya nih Bu, dan menanyakan langsung apakah benar nih alasan siswa tadi dengan keterangan orang tuanya. Jadi kan saya takutnya nih Bu, siswa tersebut tadi tuh pergi dari rumah nih Bu, tapi nggak nyampe ke sekolah. Ah, kan gitu. Jadi kemudian saya berkolaborasilah dengan orang tuanya untuk memantau anaknya seperti membangunkan lebih awal dan mengingatkan Mm-mm. untuk terus hadir ke sekolah. Itu sih Bu. Oh, jadi intinya cross check gitu ya Pak ya. Iya, Jadi benar. kolaborasi gitu antara Bapak dengan orang tua dengan guru Mm, BP begitu ya Pak ya. benar. Jadi kadang memang sering terjadi sih Pak gitu. Dari rumah sih berangkat, bahkan Iya, kadang sudah diantar oleh orang tuanya di gerbang wah, sekolah pun bisa nggak sampai ke kelas begitu ya Pak ya. Jadi benar. mungkin hal yang Bapak mau lakukan berkolaborasi dengan guru BP dan orang tua gitu untuk selalu mengecek kehadiran anak dalam apa setiap harinya gitu ya Pak ya. Iya, benar. Jadi eh, di sini Pak Riki berarti selalu berusaha untuk mengingatkan kepada murid dan juga orang tua begitu ya Pak, bagaimana Iya. pentingnya hadir Mm, ke sekolah gitu, jangan males-malesan, apalagi dia pasti sudah tertinggal ini ya Pak ya dengan pelajarannya ya Pak dari teman-temannya pasti, gitu. Oh, pasti pasti. itu. Jadi Mm, rencana Bapak nih kapan gitu mm, ya Pak? Bapak gitu mungkin ya bersama guru BP atau mungkin mm, Bapak sendiri gitu mm. mau berkunjung ke rumah si murid tersebut gitu Pak. Secepatnya sih Bu, dalam minggu ini saya akan ke rumahnya dengan guru BK. Lebih cepat kan lebih Hmm, baik Bu ya, supaya murid tersebut jangan terlalu banyak nih ketinggalan mata pelajaran kan gitu. iya. Memang sih apa ya Pak. Terus, berarti Bapak mau memantau dan kolaborasi langsung dengan orang tuanya ya Pak secara terus menerus berarti nih Pak ya. Ya, sampai memang benar-benar siswa itu hadir ke sekolah dan tidak lagi absen Bu ya. Tuh. Absen, iya benar Pak Riki. Heeh. Jadi sampai ada perubahan yang signifikan gitu ya Pak ya dari si Benar, murid ini ya Pak. benar. Itu ya bagus sekali tuh Pak Riki gitu. Jadi jarang gitu nih ada Ya, guru ataupun wali kelas yang seperti Bapak ini Pak, luar biasa Pak. Salut saya Insya Pak. Allah. Jadi kemudian Uh, kira-kira ini kan Bapak sama guru BK sudah ke rumah orang tuanya, sudah ngobrol gitu ya Pak. Kemudian apa nih Pak komitmen antara Bapak gitu terhadap penyelesaian masalah yang bakal Bapak terapkan nanti gitu. tentunya saya akan melakukan secara kontinu Bu dan konsisten pastinya sampai memang terlihat perubahan yang terjadi di diri siswa tersebut. Itu Bu. Oh begitu. Jadi eh, secara terus menerus gitu ya Pak ya. Jadi Iya, ngecek gitu. Dengan guru BP juga berarti ya Pak ya. iya dengan guru Nah, BP. berarti setiap hari ini Bapak berkomunikasi dengan orang tua mungkin via WhatsApp
kemudian Iya, Bapak cek ke kelasnya langsung begitu ya Pak ya. iya, baik, betul sekali. Kira-kira nih Pak, siapa aja nih yang mungkin nih yang mau Bapak ajak kerjasama nih untuk membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Dalam hal ini tentunya guru BP tadi sudah pasti, Guru kemudian juga BP. orang tua yang akan saya ajak bekerja sama, dan tentunya rekan sejawat yang lainnya juga, Bu. Jadi artinya saya juga pada saat mungkin saya tidak sempat masuk ke kelas itu karena saya nggak ada jam ngajar, saya bertanya nih dengan rekan sejawat nih, gimana si siswa tadi ada atau tidak begitu. Jadi Mhm. makanya saya di sini berkolaborasi juga dengan rekan sejawat yang memang masuk ke dalam kelas siswa tersebut. Seperti itu. Itu. Hmm. Berarti rekan sejawat, guru BP, orang tua, Wah, mungkin juga teman-teman yang lain gitu ya Pak, yang mungkin bisa ya, memberikan informasi kepada Bapak ya Pak. yes, Jadi benar. saling berkolaborasi memang penting ya Pak ya. Mau Mm-mm. mau kerjaan apapun kolaborasi is the best memang sangat memudahkan kita ya Pak. Mhm. Benar sekali, Bu. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan saling menjaga komitmen ini agar sama-sama menjaga dan memantau murid untuk terus hadir ke sekolah, Bu. Insya Allah. Wah luar biasa nih Pak Riki. Eh, jadi Pak ini kan apa? Mungkin Bapak ini punya rencana rencana tindak lanjut ini ya Pak ya. Dari hal-hal Pak komitmen yang sudah Bapak jaga nih kan memantau murid terus. Nah, kira-kira ini ada nggak Pak tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk ke depan gitu Pak? Tindak lanjut yang yang akan saya lakukan ke depannya itu seperti yang saya bilang tadi, Bu ya. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, Mhm. saling menjaga komitmen ini agar sama-sama menjaga dan memantau murid untuk terus hadir ke sekolah. Dan tindak lanjut yang akan saya lakukan itu tadi sampai pada akhirnya siswa tersebut memang benar-benar hadir ke sekolah. Tidak ada lagi izin alasan tidak ada kendaraan atau ya mungkin kalau sakit dan benar-benar sakit. Itulah tadi gunanya saya berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu, untuk memang mengetahui apabila siswa tersebut sakit ada informasi dari orang tuanya langsung. Seperti itu, Bu. Mhm. Mm-mm. Berarti komunikasi dua arah ya Pak. Iya, Bagus. Bagus betul nih rencana Bapak nih mudah-mudahan bisa diterapin di sekolah untuk teman-teman yang lain gitu. Berarti untuk kedepannya nih Pak agar murid Bapak selalu hadir ke sekolah gitu ya kan Pak. mm-mm, Bapak mm-mm. akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua, kemudian Insya Allah. memberikan bimbingan gitu ya Pak Iya, kepada siswa tersebut gitu ya Pak ya. Benar ya iya, Pak? benar, benar sekali. Hmm. Baik Pak Riki. Nah, Ya, Bu. dari sekian perbincangan nih, kira-kira sekarang nih, bagaimana perasaan Bapak nih? Alhamdulillah, Bu, sedikit lega saya karena udah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan sedikit arahan dari Ibu yang baik untuk permasalahan murid saya, Bu. Alhamdulillah, sedikit lega ya Pak ya. Karena Ya, memang berbagi cerita itu bisa meringankan sedikit beban kita gitu ya Pak. benar sekali. Mudah-mudahan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan murid-murid kita tentunya Pak. Ya, benar sekali. Insya Allah, Bu. Saya akan lebih semangat lagi untuk membimbing murid-murid saya ke depannya dan ya semoga apa yang saya harapkan dapat tercapai dengan baik. Amin, amin ya Allah. Kira-kira nih Pak, ada hal lain lagi nggak Pak yang mau Bapak bicarakan dengan saya gitu? Mungkin masalah Bapak atau ini ya. Saya rasa cukup, Bu, untuk Cukup, masukan ini. cukup ya Pak ya. Terima kasih Terima banyak nih kasih Pak banyak, Riki Bu sudah ya. mau mampir ke ruangan saya gitu. Saya, Bu, yang terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Tuh. Sama-sama Sampai Pak Riki. sampai Mudah-mudahan, Ibu gimana, Bu? mudah-mudahan semua masalah Bapak, masalah teman-teman yang mengajar di kelas Bapak bisa selesai dengan kehadiran si murid ini ya Pak ya. Iya, benar sekali, Mudahan Bu. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Saya sama-sama. pamit keluar dulu ya, Bu, dari ruangan.
Iya, terima kasih sekali lagi loh Pak udah mampir Pak. Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam, mari Bu. kira-kira. Baik. Oh, Pak Riki. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Ibu. Dari mana mau ke mana nih Bu? Aduh, ini sebenarnya saya memang mau ke ruangan Bapak ini Pak, tapi kebetulan Oh, ketemu di jalan gitu Pak. Kira-kira oh sibuk iya. nggak ya Pak? Oh kebetulan lagi senggang nih saya Bu. Ada apa kira-kira Bu? Hmm. Atau kita mau ngobrol di ruangan saya aja boleh? Oh boleh Pak, ya Pak kita ke Boleh. ruangan Bapak aja dulu Pak biar lebih santai gitu ya Pak. Baik, boleh, boleh, boleh Eh, sekali. Mari Bu, kita ke ruangan saya. baik Pak. Silakan Ibu duduk. Sebelumnya apa kabar nih Pak Riki? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sehat walafiat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Terus, Pak Riki ini sebelumnya Ya, maaf ini ya Pak, saya ya. mengganggu waktunya ini. Terus, Enggak mau apa-apa Bu. mau Mm-mm. bincang-bincang nih Pak sedikit dengan Bapak Pak. Boleh, silahkan. Saya ada banyak waktu luang hari ini untuk Ibu Parti. Oh, Apa? Boleh, boleh. Jadi memang alhamdulillah kalau begitu Pak. Berarti iya, langkah kanan kali saya nih ya Pak ya ketemu sama Bapak iya. di sini. Ya Tuhan. Ibu datang di saat yang tepat sekali. Ada hal apa ini, Bu? Hmm. Alhamdulillah. Begini nih Pak. Jadi kan Hmm. pengen sharing ini dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini nih Pak. Kok rasanya Hmm. makan jadi nggak tenang gitu saya Pak. Jadi Tidurnya apa ya? nyenyak nggak, Bu? Gelisah gitu. Tidur Oh, juga sepertinya agak-agak kurang nyenyak gitu Pak belakangan ini karena masalah Aduh, sekiranya oke. ketemu sama Bapak bisa membuat masalah itu semuanya terbang dari pundak saya, Pak. Insya Allah, baik, baik, baik. Nah, Insya Allah saya bisa mendengarkan segala keluh kesah Ibu. begini Pak, jadi kan saya apa harapan saya nih Pak, saya bisa mendapatkan ide gitu atau solusi yang tepat nantinya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini Pak gitu. Menurut saya sih agak membebani pikiran gitu Pak. Oh, begitu. Jadi saya senang sekali Ibu mau berbagi cerita sama saya, sharing dengan saya, dan ya jika memang nanti di akhir percakapan kita menemukan solusi, alhamdulillah. Namun ya jika tidak, mungkin setidaknya bisa meringankan beban yang ada di pundak Bupati. Oh iya. Amin, mudah-mudahan ya Heeh. Pak. Jadi Oh iya, apa ini permasalahannya, Bu? gini Pak, kira-kira saya kan lihat Bapak nih Hmm. dekat sama pengawas, itu yang saya lihat ya Pak ya. Bapak sering dekat sama kepala sekolah juga, sering foto-foto bareng, yang saya lihat gitu ya Pak. Saya rasa Bapak lah nih orang yang tepat untuk saya ajak Waduh. bicara gitu untuk masalah saya nih Pak. Nggak tahu lagi mau ngomong sama siapa, takut salah orang gitu. Baik, baik. Gitu, Pak. Baik. Oke, bisa aja Bu. Enggak, itu kan memang sayanya aja tuh mau minta selfie-selfie dengan kepala sekolah, pengawas gitu. Saya aja kepedean gitu. Nah, jadi Mungkin karena memang akrab dari dulu ya Pak ya sama beliau-beliau itu ya Pak ya. iya, jadi Oh, kebetulan mereka duluan jadi kepala sekolah dan pengawas. Saya masih belum gitu. oh, mudah-mudahan segera menyusul ini Pak, cocok Pak. Jadi Baik, 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 Bu. begini Pak, kebetulan kan Hmm. saya di sekolah itu sebagai wakil kepala sekolah di bagian kurikulum ya Pak. Nah, Ya. seperti yang kita tahu kurikulum itu kan memang tempatnya masalah apa Mm-mm. semua masalah itu adanya di kurikulum Pak. Jadi guru-guru Ya. berantem, jadi guru-guru yang indisiplin begitu Pak. Iya, Jadi rekan guru-guru itu kan berbagai macam gitu Pak karakternya Pak. Nah, benar sekali. ya, jadi kan Pak begini, yang apa di sekolah saya ini kan Pak ada rekan guru, beberapa rekan guru sih lebih tepatnya gitu sering terlambat gitu masuk ke dalam kelas. Memang sih guru ini senior, mungkin dia lebih lebih duluan bahkan ketimbang saya bertugas di sekolah ini Pak gitu. Jadi beliau tuh hadir ke sekolah, tetapi jika masuk jam mengajar gitu nggak disiplin. Padahal beliau datangnya itu memang
sudah lebih awal gitu Pak. Tapi untuk masuk ke dalam kelas itu agak molor gitu. Jadi dia lebih banyak cerita-cerita gitu kan Pak. Nah, jadi saya mendapat laporan ini Pak dari guru piket gitu kan Pak, bahwa guru piket tersebut melaksanakan tugasnya gitu, menegur si guru ini, tapi malah beliau marah-marah gitu Pak. Jadi gimana gitu Pak? Oh, seperti itu Bu ya. Iya, iya, iya. Lalu apakah Bupati udah cari tahu nih Bu, mengapa guru tersebut sering terlambat masuk ngajar? Setelah saya perhatikan gitu ya Pak ya, saya tanyakan ke rekan yang lain, sepertinya mungkin memang karakter ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Apalagi kalau junior yang menegur gitu, wah Iya. rasanya yang memang nggak punya wewenang sama sekali gitu, walaupun memang itu sudah tugasnya gitu. Jadi agak susah gitu kalau menerima teguran itu, apalagi dari yang junior. Oh, jadi ada, tapi yang menyebabkan guru tersebut memang karakternya ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Iya benar Pak. Baik. Oh, nah Bupati, seberapa besar Bu harapan Ibu terhadap guru tersebut nantinya Bu? Harapan saya sih Pak, semua guru itu bisa disiplin gitu dan tepat waktu masuk ngajar di sekolah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan, begitu Pak. Oh, begitu. Baik. Tadi Ibu udah tahu nih Bu faktor penyebab masalahnya. Nah, jadi kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya Pak, saya sudah tahu faktor masalahnya. Mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu secara personal mungkin ya Pak kepada rekan tersebut. Nah, selaku tugas saya sebagai wakil kurikulum nih, walaupun saya lebih junior gitu, tapi saya punya wewenang sebagai wakil kurikulum. Jadi pendekatan secara personal dulu Pak. Yap, benar. Berarti komunikasi yang positif Bu ya, maksudnya. Oke, luar biasa sekali Bupati. Jadi langkah yang Ibu ambil itu sudah bagus Bu. Dan menurut Ibu, peluang apa yang dapat Ibu ambil dari langkah yang akan Ibu lakukan tadi Bu? Harapan saya sih Pak, mereka ini nanti memiliki kesadaran intrinsik gitu Pak, sehingga mereka tidak lagi terlambat di dalam kelas. Jadi dari dalam dirinya sendiri gitu ya Pak, bukan dari dorongan luar gitu, begitu Pak. Iya, benar, luar biasa sekali Bu. Dan kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan pendekatan secara personal kepada rekan tersebut? Jelasnya mungkin setiap kali ya Pak, jadi setiap kali ada kesempatan gitu, misalnya di sela-sela kegiatan ada waktu kosong saya akan memanggil guru semua gitu, bukan hanya dulu senior gitu yang memang kira-kira kurang disiplin gitu, saya akan melakukan pendekatan gitu Pak, ngajak ngobrol secara perlahan gitu Pak, di sela-sela kegiatan yang kosong gitu di saya. Oh, benar, berarti memang harus kita lihat ya Bu kondisi dari pada saat kita ingin melakukan sesuatu. Jadi kapan kira-kira Bu Ibu akan melakukan pendekatan ini Bu? Sorry, maksud saya kita harus melihat kondisi pada saat kita ingin melakukan sebuah pendekatan terhadap rekan yang Ibu bilang tadi Bu ya. Oke. Iya, yang pastinya mungkin memang ya sama-sama melihat kondisi dulu ya Pak. Iya. Beliau santai, nyaman gitu, sayanya kosong gitu. Akan langsung saya lakukan. Baik Bu, oke. Jadi di sini Ibu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian diri tadi sudah Ibu terapin? Tentu saja Pak, gitu. Saya akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten gitu ya Pak, sampai ada perubahan dalam diri rekan saya ini Pak, ke arah yang lebih baik tentunya, begitu Pak. Baik, baik, baik. Oh iya Bu, siapa nih yang Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen Ibu ini Bu? Yang saya libatkan itu tentunya rekan sejawat, ya Pak, guru-guru piket, kepala sekolah mungkin Pak, jadi kita dapat bersama-sama gitu memberikan pemahaman pentingnya disiplin gitu Pak, tentunya disiplin yang positif, iya begitu Baik, Pak. berarti memang kolaborasi itu penting Bu ya. Jadi di sini Bu melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait di sekolah. Oke. Nah Bu, bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan ke depannya Bu? Ke depan saya akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada
kepada rekan gitu ya Rekan. Pak ya. Iya benar. Dan menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah maupun teman sejawat sehingga membangun ini Pak kesadaran intrinsik, sekali lagi intrinsik dari dalam Iya. rekan-rekan itu sendiri dan nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu Pak. Baik Ibu. Jadi kedepannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada rekan Ibu dan menjalin kolaborasi Bu ya dengan kepala Iya Pak, sekolah begitu maupun Pak. rekan sejawat sehingga membangun kesadaran intrinsik. Jadi semoga rekan-rekan Bupati senantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bu ya. Amin. Itu yang saya harapkan memang Pak. Iya, baik. Bagaimana Bupati perasaannya setelah ngobrol berbincang-bincang dengan saya? Sesuai dengan harapan saya sih Pak. Jadi setelah ngobrol sama Bapak ini pasti semua permasalahan itu akan selesai. Sesuai ekspektasi saya, alhamdulillah senang sekali. Sudah lega gini Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Tetap semangat ya Bupati ya dalam menjalankan tugasnya karena kurikulum memang lumayan berat tugas dan tanggung jawabnya di sebuah sekolah. Siap Pak, semangat. Ya, kira-kira ada lagi Bu yang ingin disampaikan ke saya? Melihat Bapak juga yang kayaknya sudah ditunggu ya Pak ya, guru-guru di luar. Saya rasa cukup Pak, terima kasih banyak Pak di atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan nih. Langkah kanan saya ini memang luar biasa hari ini. Terima kasih kembali Bupati. Lain waktu kita bisa sharing lagi Bu ya. Baik Pak Riki, sekali lagi terima kasih dan saya mohon diri ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Bu.